Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada kuliah hari ini di mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Di awal pertemuan atau pertemuan pertama mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah di semester genap ya. Ini khusus untuk Universitas Sumatera Deli di semester genap. Akan tetapi di kampus-kampus lain pasti akan berbeda-beda. Kita ikuti aja ya. Hukum pemerintahan daerah ini tidak saya khususkan materi untuk mata kuliah hukum di Universitas Deli Sumatera, akan tetapi saya gunakan silabus dan sub dari hukum pemerintahan daerah secara nasional atau yang berlaku di beberapa kampus besar di Indonesia seperti UGM, Unpad, UI, dan lain sebagainya, termasuk Udayana dan lain-lainnya. Ya, kita mulai di pertemuan pertama ini sebagai kuliah pengantar. Ya. Jadi hukum pemerintahan daerah ini berlaku sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998, di mana bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap perubahan-perubahan sistem dalam kehidupan bernegara. Ya. Jadi diawali oleh reformasi tahun 1998, yang dimana dari reformasi itu masyarakat, mahasiswa, dan semua elemen masyarakat mengharapkan ada perubahan-perubahan dalam sistem kehidupan bernegara. Ya, seperti kita tahu, mungkin kalian juga tahu tragedi 98 yang banyak menjadi sejarah di Indonesia. Ya, bahkan kalau kalian telusuri di YouTube pun masih ada. Tapi kita tidak usah bahas tragedinya, kita ambil petikan sejarah yang ada di dalamnya. Ya. Jadi dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, euforia reformasi juga ditandai dengan gelombang otonomi daerah secara besar-besaran, ya kan? Jadi dari 98 itu masing-masing daerah ingin melakukan otonomi atau ingin mengelola wilayahnya sendiri tanpa ada lagi campur tangan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini bukan campur tangan, bukan berarti pemerintah pusat lepas kembali terhadap pemerintah daerah, akan tetapi posisi pemerintah pusat hanya sebagai pengawas. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada kondisi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendinginkan euforia reformasi dan di lain pihak untuk menjaga keutuhan NKRI, kan? Jadi di sini pada saat euforia 98 itu berikanlah kesempatan otonomi supaya apa? Supaya masyarakat dapat menjadi tenang, tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan terjadi. Seperti kita ketahui banyaknya kerusuhan yang ada di Indonesia yang juga mengakibatkan tingginya harga-harga bahan pokok, sehingga walaupun aksi adanya di Jakarta, tapi seluruh wilayah Indonesia merasakan dari kegiatan tersebut atau aksi tersebut. Jadi jika kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, memberikan kebebasan yang nyata dan seluas-luasnya bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atau otonomi, kan, demi kesejahteraan daerah. Kenapa ini dilakukan? Karena memang daerah sendirilah yang mengerti akan kebutuhan daerahnya. Ya, walaupun pemerintah pusat tahu apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut, pemerintah hanya tahu bagian-bagian luarnya saja, kebutuhan luarnya. Kenapa saya bilang? Karena yang sekecil-kecilnya, ya, masalah yang sangat kecil, sangat mendalam, itu hanya diketahui oleh masing-masing wilayah, ya, oleh bupati, oleh wali kota, oleh gubernur. Yang lebih ke bawah lagi apa?
kepala desa, kepala lingkungan, mereka yang tahu wilayah mereka. Presiden mungkin tahu, tapi hanya sebatas garis besarnya saja. Intinya kalau presiden tidak turun langsung, mereka tidak akan tahu. Tim presiden nggak akan tahu, ya kan? Karena saya bukan mengecilkan presiden dalam hal ini, karena kita lihat wilayah Indonesia sungguh amat banyak dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak mungkin pemerintah atau presiden itu fokus pada satu daerah. Dan kalau memang harus fokus pada satu daerah, 5-10 tahun gak akan cukup. Makanya presiden mempercayakan kepada wakil-wakilnya, gubernur, wali kota, ya kan, kepala lingkungan, kepala desa, camat, lurah. Inilah, ya kan, kepala desa, kepala lingkungan menyampaikan aspirasi ya kepada lurah, lurah kepada camat, camat kepada wali kota kepada gubernur, gubernur bisa menyampaikannya kepada presiden, ya kan. Secara tidak langsung aspirasi dari masyarakat juga bisa sampai ke presiden, ya. Kalau masyarakat ingin menyampaikan langsung ke presiden, prosedurnya panjang. Kalau kita yang ada di daerah harus pergi ke Jakarta, bukan bisa langsung kita jumpa presiden. Banyak protokol yang harus diapakan. Makanya percayakanlah pada wakil-wakil rakyat ini, percayakan kepada mereka agar aspirasi kita bisa sampai. Selanjutnya, di era otonomi daerah juga menjadi penanda bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut Orde Baru menjadi paradigma desentralisasi yang termuat dalam undang-undang pemerintahan daerah tadi, kan? Fenomena pemekaran daerah atau pembentukan daerah baru kemudian menjadi konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik, kan? Dalam konteks politik pasca reformasi, desentralisasi memang lebih dimaknai sebagai kebebasan daerah untuk melakukan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru, baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, maupun desa atau kelurahan, kan? Jadi ada tujuan setiap tindakan, setiap gerakan itu pasti ada tujuan. Mana tujuannya yang baik ataupun ada titipan biasanya. Tapi kita selalu harus berpikir positif bahwa semua gerakan-gerakan itu adalah baik untuk warga masyarakat, ya. Karena intinya gerakan-gerakan itu hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat, buruh, para pekerja. Jangan dicurigai pada aparat polisi, tentara, satpol pp. Tolong, kalian sahabat kami, kalian keluarga kami, jangan kami dicurigai. Kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, ya, karena tidak pernah ada gerakan aspirasi membawa senjata, nggak ada. Jadi untuk apa dibubarkan? Toh kami juga dalam melaksanakan aksi sudah mengantongi izin. Kita sudah izin ke polsek setempat, atau kalau gerakan lebih besar ke Polda, ya kan? Kenapa selalu dicurigai? Terima aja, polisi mendampingi, karena memang kita sudah dibagi secara otonomi, ya. Ini dalam konteks negara hukum modern, setiap kebijakan pemerintah termasuk pemekaran daerah harus berimplikasi pada kepentingan umum, yakni memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat. Jadi dengan desentralisasi ini, daerah mengendalikan sendiri kehidupan bernegara di dalam daerahnya. Apa implikasinya? Daerah bisa menetapkan sendiri
harga-harganya, ya. Karena harga bahan kebutuhan pokok, bahan kebutuhan pendamping setiap daerah pasti berbeda, ya kan? Beras misalnya, kalau di daerah seperti di kota Medan ini masih ada beras yang 10.000, 11, 12 dan sebagainya per kilonya, ya. Mungkin di daerah lain, mungkin di Papua harga bisa 20 ribuan, ya. Mungkin ya, saya bilangnya, saya bukan menyatakan, tapi kemungkinan. Karena setiap daerah itu pastinya punya pertimbangan sendiri dalam menentukan harga. Misalnya apa? Mudahnya nih beras ini diperoleh, kebutuhan pokok ini diperoleh, pasti harga akan murah. Tapi kalau saudara-saudara kita yang tinggal misalnya di Papua, yang tinggal di gunung, mereka tidak punya lahan pertanian, ya kan? Otomatis beras menjadi harga yang agak sedikit tinggi karena harus dipasok dari luar pulau Papua, misalnya pulau Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Selanjutnya, ketentuan sebenarnya secara yuridis telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang secara teknis diatur dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 yang kemudian direvisi dengan PP Nomor 78 Tahun 2007, ya, sebagai acuan mewujudkan tujuan pemekaran daerah. Jadi peraturan-peraturan ini kalau kita baca satu-satu, pasal per pasal, penjelasannya, ya. Jadi kalau kita sebagai orang hukum juga dalam membaca pasal itu, kalau tidak mengerti jangan dianalogikan sendiri, jangan ditafsirkan sendiri. Akan tetapi kita lihat penjelasannya, pasti ada penjelasan di belakang. Kita lihat, kita pahami, jadi kita bisa mengerti apa maksud dari isi pasal tersebut, apa pengertian dari kata-kata pasal. Kadang kan kata-kata dalam pasal-pasal ini bukan kata-kata yang umum, tapi kata-kata memang dari kata-kata hukum atau kata-kata perundang-undangan, sehingga kita butuh penjelasan daripadanya. Kalau kalian membaca penjelasannya pun tidak bisa, belum mengerti, kalian bisa mencari di media internet seperti di Google, ya kan? Atau kalian cari di video-video YouTube yang bisa menjelaskannya, itu akan ada. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan yang lebih baik, inilah tujuan-tujuannya, ya. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan yang lebih baik, peningkatan kehidupan demokratis, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, meningkatnya keamanan dan ketertiban, relasi yang harmonis antar daerah-daerah, serta memperpendek rentang kendali pemerintah. Nah, inilah tujuan dari otonomi itu. Itu tujuan-tujuannya tadi. Nah, saya sebutkan, kalian bisa ulang lagi nanti di video ini. Selanjutnya, dalam tujuan ideal itu ternyata terselip kepentingan politik dan kekuasaan. Pasti ada, setiap tujuan pasti ada kepentingan politik dan kekuasaan. Setiap undang-undang itu ada, ya kan? Tapi jangan menjadi kepentingan itu lebih dominan daripada kepentingan undang-undang yang pro kepada masyarakat, ya. Kalau dia lebih pro kepada partai politik atau penguasa, maka jadinya ya undang-undang itu tidak lagi bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sehingga telah atas proses pemekaran daerah juga harus memiliki secara cermat pada konteks lokasi
waktu peristiwa, serta konstelasi politik saat terjadinya pemekaran. Kan? Karena tidak dapat dinafikan bahwa pengaruh politik atas hukuman sangat kuat. Hukuman dan politik hakikatnya saling mempengaruhi. Ya, hukum dan politik itu saling mempengaruhi, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada itu terpisah. Kalian boleh perhatikan. Lanjutnya, menguatnya fenomena pemekaran daerah di era reformasi juga merupakan potret lemahnya pemerintah pusat. Kan? Itulah yang tragedi sebelum 98, lemahnya pemerintahan pusat. Lemahnya dari mana? Memang mungkin kalau di daerah-daerah pusat itu maju, berkembang kotanya. Tapi banyak di daerah-daerah yang lain yang jauh dari pemerintahan pusat yang tertinggal. Seperti apa? Seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi. Banyak nih yang ketinggalan. Kan? Karena apa? Karena jauh jangkauannya. Nggak tahu ini presiden kalau nggak ada, tidak diserahkannya kepada gubernurnya atau apa, dia nggak tahu apa kebutuhan dari wilayah tersebut, ya kan? Jadi harus juga diperhatikan hal-hal. Jika dibandingkan pengaturan pemekaran daerah pada era Orde Baru yang merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kebijakan pemekaran daerah pasca ditetapkannya Undang-Undang 22 Tahun 99 mempunyai perbedaan yang signifikan. Kebijakan pemekaran daerah pada Orde Baru memang bersifat elitis dan memiliki karakter sentralis, ya, berpusat, ya. Jadi udah di otomatis berpusat, harus ada laporan, check and balance antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Memang bersifat yang perencanaan dan implementasinya pemekaran lebih merupakan inisiatif pemerintah pusat top down daripada partisipasi dari bawah bottom up. Pemekaran daerah pada periode seringkali menjadi proses yang tertutup dan menjadi arena terbatas di kalangan pemerintah pusat. Ya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang secara teknis diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 justru lebih menekankan pada proses-proses politik, ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan DOB dibuka lebar, ya, pembentukan DOB ini dibuka lebar. Dengan kebijakan yang demikian, ini pemekaran daerah lebih didominasi oleh para politik daripada para teknokrat atau administratif. Pemekaran daerah kemudian seolah menjadi pilihan utama untuk mewujudkan aspirasi daerah. Kan? Banyak nih pemekaran-pemekaran di daerah. Kalau kalian cek di Google, di YouTube, ini banyak, sampai sekarang pun banyak ini wacana-wacana pemekaran daerah yang membentuk provinsi baru, membentuk kabupaten kota baru. Ya, salah tidak kalau memang sudah cukup ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya kan? Misalnya wilayah terlalu luas sehingga satu gubernur tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat, bisa dibagi dua, jadi 2 gubernur mengatur 2 provinsi yang semula adalah satu provinsi. Bisa dan dibenarkan memang kalau undang-undang. Untuk Pulau Sumatera, angka kenaikannya mencapai 150% dari tahun 99-2009. Derasnya gelombang pemekaran ini kemudian juga berdampak pada timbulnya berbagai problem yang
di daerah yang baru dimekarkan tersebut. Pemekaran di provinsi Langsung sebagai contoh. Misalnya selain berlangsung cukup pesat dalam dasawarsa terakhir, juga berimplikasi pada banyak aspek administratif dan kehidupan sosial politik yang kurang baik. Ini saya tidak bisa mengkomentari, saya hanya ngasih pemberitahuan saja. Kalau dikomentari nanti jadi takutnya salah, ya kan? Problem yang hadir dalam proses pemekaran di daerah sebenarnya juga terkait tujuan awal pemekaran yang kurang berhasil, yakni mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Dalam hal ini adalah kesejahteraan. Justru di daerah-daerah otonom baru kerap menimbulkan masalah baru, ya. Daerah pemekaran baru itu tetap selalu ada permasalahan baru, mulai dari tumpang tindih kewenangan, proyek sepihak dan penguasaan pengusaha lokal, hingga menjadi ladang baru bagi kolusi dan korupsi. Makanya hati-hati dalam pemekaran daerah ini, harus betul-betul dalam pengawasan pemerintah pusat. Realitas ini selaras dengan pendapat Syarif Mahya bahwa dalam konteks otonomi daerah belum mengatur batas-batas kewenangan di antara setiap pemerintah secara jelas. Model kelembagaan daerah otonomi baru yang belum disesuaikan dengan karakteristik daerah. Semua daerah baru dipandang sebagai kapasitas sama, sehingga struktur kelembagaan diseragamkan, kan, disamakan setiap daerah itu. Nah, dalam konteks pemekaran setiap daerah baru, harapan ideal pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah wacana-wacana dalam pemekaran baru, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperpendek ruang kendali pemerintah. Di satu sisi, implementasi pemekaran ini memang membuahkan hasil yang positif karena masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pusat pemerintah dan akses pelayanan dibanding sebelumnya, ya. Jadi dengan ada pemekaran ini, hubungan masyarakat dengan pemerintah juga semakin dekat, kan? Kita bisa langsung ke mengurus sesuatunya secara langsung, misalnya kartu keluarga, KTP, ke kantor lurah dan kantor camat, ya kan? Dengan waktu yang relatif cepat, biasanya 14 hari kerja. Pengalaman saya, ya, saya tidak memastikan seperti itu. Pengalaman saya di wilayah saya buat KTP elektronik, mengganti KTP elektronik yang rusak, dan mengganti kartu keluarga karena menghilangkan nama orang tua saya yang sudah meninggal. Itu rata-rata siapnya 14 hari kerja, bukan 14 hari 2 minggu, ya, tapi 14 hari kerja. Mungkin setiap daerah berbeda, saya tidak patokan. Ini daerah saya, pengalaman saya mengurus sendiri, saya tidak melalui orang-orang. Di sini juga kita bahas mengenai teori demokrasi. Dalam perkembangan negara modern, demokrasi menjadi pilihan banyak negara sebagai konsep dalam menjalankan tatanan pemerintahan. Demokrasi dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga sinergisitas kedua konsep ini adalah bagaimana membentuk suatu pemerintahan yang didasarkan atas kehendak bersama dan untuk menjalankan kepentingan dan hak-hak masyarakat atau rakyat yang banyak.
Demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Secara harfiah, kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah atau kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya. Ya, artinya demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang bersumber pada kekuasaan tertingginya adalah kekuasaan rakyat. Sementara itu dalam kamus Dictionary Webster, demokrasi diidentifikasikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil mereka di bawah sistem pemilihan umum yang bebas. Inilah pemilihan yang kita laksanakan selama 5 tahun sekali, mulai dari pemilihan anggota legislatif, DPR, DPRD, DPRD kota, provinsi, dan DPD, juga presiden, wali kota, gubernur, itu 5 tahun sekali. Kita yang langsung memilih, kita yang langsung menentukan siapa yang mengelola daerah kita. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam hal menilai kebijaksanaan negara. Oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sedangkan urgensi demokrasi dalam negara hukum menurut Robert Dahl terdiri dari 6 elemen penting yang ada, yaitu adanya pejabat yang dipilih. Ya, dalam demokrasi ini pertama adanya pejabat yang dipilih. Pemilihan yang bebas, adil, dan berkala. Berkala inilah yang mempunyai jangka waktu. Ya, seperti kita 5 tahun sekali. Di Amerika mungkin 4 tahun sekali. Seperti itu. Oleh kala ada waktunya, ada jaraknya. Kebebasan berpendapat. Jadi kita bebas mengutarakan pendapat. Saya bilang mengutarakan pendapat ya, tidak menghakimi siapapun, tidak menyatakan menyalahkan sesuatu, tidak menyalahkan apa. Kita hanya mengutarakan pendapat. Akses sumber informasi alternatif dan otonomisasi asosiasional dan hak kewarganegaraan yang inklusif atau secara umum dapat dipahami sebagai sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau kepentingan warga negaranya. Dengan kata lain, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah. Ya. Sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan maknanya. Teori tentang negara hukum, rule of the law, dan Rechtsstaat pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi. Keduanya harus dilihat sebagai dua sisi dari dua mata uang yang sama. Sehingga negara hukum demokrasi itu tidak lain merupakan konstitusi dalam arti ideal. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam korelasi ini, partisipasi rakyat merupakan faktor yang esensial. Terdapat 5 alasan utama mengapa sebuah pemerintahan mengimplementasi demokrasi, termasuk pemerintahan lokal. Itu yang pertama, demokrasi menyediakan ruang bagi partisipasi secara luas dan otonom bagi setiap individu. Satu aturan dasar dari demokrasi adalah kebebasan individu untuk terlibat langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
partisipasi publik yang egaliter, otonom, serta efektif dalam mendorong pembangunan politik ke arah yang lebih baik, beradab dan berkualitas. Kedua, kontrol atau pengawasan politik. Karena partisipasi politik juga bersinggungan langsung dengan pengawasan. Pengawasan politik akan sangat baik bila dilaksanakan bukan hanya oleh orang-orang yang berada di dalam struktur kekuasaan, tetapi juga oleh mereka yang berada di luar struktur kekuasaan. Jadi ada check and balance-nya. Oleh karena itu, pengawasan merupakan kebutuhan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga, demokrasi menyediakan ruang bagi sirkulasi elit yang kompetitif dan berkala, sekuensial. Pemilu dan pemilu kada merupakan perwujudan dari suksesi kekuasaan formal. Demikian pula dengan sekuensial sirkulasi. Harus ada aturan yang sangat jelas. Ya, harus ada aturan yang sangat jelas. Misalnya berapa lama kekuasaan dapat dipegang oleh elit terpilih, atau berapa periode kekuasaan boleh dimandatkan pada elit yang berkompetisi. Yang keempat, tersedianya mekanisme pengolahan dan penyelesaian konflik yang efektif. Kompetisi tanpa aturan akan menimbulkan konflik yang dibarengi dengan kekuasaan. Karena itu demokrasi harus mampu menyediakan mekanisme teknis dan praktis sebagai upaya pengolahan dan penyelesaian konflik secara akomodatif dan konsensual. Yang kelima, demokrasi membantu menjaga kepentingan dan hak milik warganya. Kebebasan bertanggung jawab merupakan kata kunci dalam sumbangan demokratisasi. Salah satu perwujudan demokratisasi di Indonesia, keberadaan konsep desentralisasi pemerintahan sejak era reformasi sebagai antitesis dari konsep sentralisasi yang diterapkan pada masa Orde Baru. Ya, implikasinya terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Ya, yang saya bilang tadi bahwa sebelum 98 itu seluruh administrasi pemerintahan ada di pusat, termasuk pemerintahan daerahnya. Ya, setelah 98 ini dikembalikan ke daerah masing-masing. Jika desentralisasi merupakan arena hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat lokal, memperkuat identitas lokal, membangkitkan prakarsa dan inisiatif lokal, serta membagi kekuasaan dan kekayaan kepada masyarakat lokal, serta mewujudkan otonomi yang luas, maka demokratisasi merupakan upaya untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintahan. Pandangan bahwa desentralisasi memiliki korelasi dengan demokrasi didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan keputusan-keputusan politik. Ya, di daerah mereka masing-masing. Seperti banyak kita lihat ya, kalaupun ada di daerah-daerah itu banyak ada aksi-aksi
ya kan, demonstrasi segala macam. Itulah dalam rangka mengawal peraturan daerah, peraturan perundang-undangan situan. Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berbeda dalam koridor pemerintahan daerah. Dari sisi kedaulatan rakyat daerah, demokrasi lokal dibangun untuk memberikan porsi yang seharusnya diperoleh rakyat lokal dalam pemberian legitimasi pada elit eksekutifnya. Selama ini rakyat daerah memberikan kedaulatannya hanya pada legislatif daerah melalui pemilu legislatif. Maka kedaulatan rakyat dalam rangka sistem pemerintahan dapat dibagi ke dalam hierarki demokrasi nasional dan lokal dari tata cara rekrutmen politiknya. Nah, pemerintahan lokal yang demokratis berkaitan erat dengan akuntabilitas, ya, kompetisi, keterlibatan, dan tinggi rendahnya kadar untuk menikmati hak-hak dasar bagi pemilih di daerah. Sehingga pemahaman demokrasi tidak hanya sebatas pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota dan para wakil rakyat dari daerah, tetapi masa depan dan kemakmuran daerah juga termasuk di dalamnya, ya kan? Ada teori negara kesatuan, konsep bentuk negara kesatuan itu. Prinsip dasar dari negara demokrasi modern selalu menuntut dan mengharuskan adanya pembagian kekuasaan agar kekuasaan tidak terpusat di satu tangan atau lembaga. Ya, harus ada nih pembagiannya. Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana di seluruh yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerahnya masing-masing. Negara serikat atau federasi, yaitu negara yang merupakan gabungan beberapa negara atas yang menjadi negara-negara bagian daripada negara serikat itu. Secara prinsip terdapat perbedaan pembagian kekuasaan atau kewenangan antara negara kesatuan dengan negara federal. Pada negara kesatuan, kewenangan pada dasarnya berada atau dimiliki oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan di negara kesatuan biasanya dibuat secara eksplisit. Dengan kata lain, daerah memiliki kewenangan kekuasaan terbatas atau limitatif. Ya. Dalam negara kesatuan, di mana kekuasaan negara terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekuasaan asli berada di tingkat pusat, ya, aslinya berada di tingkat pusat. Sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas. Nah, ini ada dalam undang-undang. Prinsip pembagian kekuasaan atau kewenangan adalah negara kesatuan adalah pertama, kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya memiliki pemerintah pusat. Daerah diberi hak dan kewajiban mengelola dan menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan atau diserahkan. Dan kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memiliki garis komando dan hubungan hierarki. Pemerintahan sebagai subordinasi pemerintahan pusat, namun hubungan yang dilakukan tidak untuk mengintervensi atau mendikte pemerintah daerah dalam berbagai hal. Jika kewenangan atau kekuasaan yang dialihkan atau diserahkan kepada daerah dalam kondisi tertentu di mana daerah tidak mampu menjalankan dengan baik, maka kewenangan yang dilimpahkan dan diserahkan tersebut dapat ditarik kembali
kepada pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaan atau kewenangannya tersebut. Ada konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi. Jika dilihat dari sudut ketatanegaraan sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintah daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi suatu organisasi merupakan salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuan agar kebijakan atau terlaksananya dengan efektif. Pemberian sebagian kewenangan atau kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tapi pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dalam suatu negara kesatuan yang degeneralisasi, pemerintah pusat membentuk daerah-daerah serta menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. Pengaturan mengenai desentralisasi ini dalam suatu negara kesatuan cenderung diletakkan dalam aturan konstitusi, di mana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah hierarki. Tidak seperti dengan negara federal, ya, di mana hubungan antara pemerintah pusat atau federal dengan negara bagian tidak otomatis hierarki. Di sini ada diatur dasar-dasar hubungan antara pusat dan daerah. Yang pertama, dasar-dasar pemusyawaratan. Di dalam dasar-dasar ini lebih kepada musyawarah masyarakat, musyawarah rakyat, ya kan? Satu musyawarah rakyat, suara terbanyak, ya, suara terbanyak. Kumpul beberapa orang, ya, mengajukan pendapat. Diambil pendapat terbaik, 3 pendapat terbaik dilempar lagi ke para anggota. Mana pendapat yang kita pakai? Setelah musyawarah, mengambil yang terbaik dari yang baik, kan? Ya, dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip pemerintahan asli. Jadi dasar pemeliharaan dan pengembangan itu asli dari pemerintah pusat, ya. Jadi suatu daerah yang ingin mengembangkan daerahnya tetap pada aturan-aturan pemerintah pusat, nggak bisa membuat aturan tersendiri yang bertolak belakang dari pemerintah pusat. Bisa daerah membentuk peraturan daerah sendiri? Bisa. Saya bilang bukan tidak bisa, bisa. Tapi harus sejalan, harus hierarki. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Jika bertentangan peraturan pemerintah daerah dengan pusat, maka peraturan pemerintah daerah itu batal demi hukum.
Itulah yang ada dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kita 12/2011. Ya. Selanjutnya, dasar Bhinneka Tunggal Ika melambangkan keragaman Indonesia. Otonomi atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan spanning yang timbul dalam keragaman. Nah, dasar negara hukum dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Ya, negara hukum ini tidak bisa dipisahkan dari kerakyatan. Kenapa? Karena hukum ada sejatinya untuk mengatur masyarakat. Hukum ada untuk mengatur rakyat. Maka hukum, undang-undang, peraturan undang-undang akan sia-sia jika dibuat kalau tidak untuk mengatur masyarakat. Atau tidak ada masyarakat yang mau diatur, tidak ada masyarakat yang diatur akan undang-undang ini. Jadi undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di Indonesia yang dibuat oleh para pejabat-pejabat publik dan politik kita itu harus berkaitan dengan masyarakat. Jika tidak, maka harusnya peraturan itu tidak ada. Karena apa? Untuk apa dibuat kalau tidak ada? Kecuali peraturan-peraturan umum, ya, Undang-Undang Umum 12/2011 tentang teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dia undang-undang ini membantu mengatur dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai peraturan desa. Nah, jadi ada situ ketentuannya, harus sesuai dengan ini. Indonesia sebagai salah satu negara kesatuan yang pemerintahnya terbagi dalam pemerintah pusat dan pemerintahan subnasional, kedaulatan tidak terbagi dalam satuan-satuan pemerintah lain. Oleh karena itu, satuan pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam bentuk undang-undang dasar atau undang-undang serta menyusun organisasi pemerintah sendiri. Nah, jadi pemerintah daerah itu tidak membentuk peraturannya sendiri, tapi seperti saya bilang, harus berkaitan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Peraturan pemerintahan pusat, undang-undang dasar, Pancasila harus berkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri. Kan? Jadi desentralisasi adalah penyerahan kewenangan politik dan administrasi dari puncak hierarki organisasi pemerintah pusat kepada jenjang organisasi di bawahnya, pemerintah daerah. Nah, jenjang hierarki yang paling rendah pemerintah daerah tersebut diserahi wewenang penuh baik politik maupun organisasi, maka pada jenjang organisasi yang diserah di wewenang tersebut timbul otonomi. Inilah yang dinamakan sebagai otonomi. Sini ada lima posisi dalam suatu daerah. Yang pertama, sebagai masyarakat hukum, ya. Yang kedua, sebagai unit usaha ekonomi. Yang ketiga, sebagai lingkungan budaya. Empat, sebagai suatu lingkungan. Yang kelima, sebagai subsistem dari politik. Kan? Jadi untuk menjalankan fungsi tersebut secara baik, maka daerah harus ditata dengan baik agar kesejahteraan masyarakat tercipta dengan baik melalui pelayanan publik yang lebih baik. Ya. Jadi segala sesuatunya dari pusat ke daerah kalau ingin berjalan dengan baik, maka harus ditata dengan baik. Selain aturan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya masing-masing, juga harus dilakukan pengawasan. Apakah peraturan itu dilaksanakan dengan baik? Jangan asal dibuat tanpa ada pengawasan.
mereka hanya sebatas peraturan perundang-undangan. Dan masuk yang konsep selanjutnya, itu konsep pemekaran daerah. Karakteristik pemerintahan yang demokratisasi dengan prinsip otonomi tentu menjadikan kualitas pelayanan publik sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Sedangkan dalam konteks desentralisasi, pelayanan publik yang baik hanya dapat dilaksanakan dengan penataan pemerintahan yang baik dari tingkat pusat hingga ke daerahnya masing-masing. Pemekaran daerah terdiri dari dua bangunan kata, yaitu pemekaran dan daerah. Pemekaran dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah besar, luas, banyak, lebar, dan sebagainya. Sedangkan arti daerah sering dipertukarkan dengan arti wilayah tertentu. Nah, jadi dapat ini ya pengertian-pengertiannya. Selanjutnya, pemakaian daerah sebagai aspek dari penataan daerah merupakan bagian dari restrukturisasi pemerintahan daerah yang terdiri dalam 4 bentuk. Pertama, aneksasi, yaitu memperluas wilayah perbatasan daerahnya dengan masukkan wilayah yang sebelumnya tidak masuk dalam wilayah yang ditangani. Nah, ini wilayah bebas, bukan wilayah kota, administrasi kota tertentu. Di administrasi kota yang belum ada yang mengaturnya. Selanjutnya ada penggabungan, yaitu penggabungan antara 2 atau lebih pemerintahan daerah yang berdampingan dan membentuk menjadi satu pemerintahan daerah. Ini bisa terjadi dengan ada 2 atau lebih pemerintahan daerah yang kecil-kecil, ya kan, digabungkan menjadi besar. Ya, memang mereka berdekatan dalam satu wilayah, bukan loncat-loncat yang terlalu jauh. Selanjutnya pemekaran, yaitu pemecahan dari satu pemerintahan daerah menjadi 2 atau lebih pemerintahan daerah. Dan banyak. Seperti contoh, kalau salah mohon diralat ya. Dulu Papua 1, sekarang ada Papua dan Papua Barat. Ya, dulu hanya Pulau Papua, Provinsi Papua. Sekarang ada Provinsi Papua dan Papua Barat. Ya. Selanjutnya ada pelepasan, yaitu penataan ulang terhadap perbatasan wilayah dengan melepaskan beberapa bagian wilayah dari wilayah yang dilingkunginya. Ya. Pemekaran daerah juga dapat kita pahami sebagai pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi 2 atau beberapa wilayah. Ya. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil dari yang sebelumnya. Itu kalau pemekaran. Pada level provinsi menghasilkan satu pola, yakni satu provinsi menjadi satu provinsi baru atau satu provinsi induk. Sementara pada level kabupaten dan dari beberapa pola, yakni pertama dari satu kabupaten menjadi satu kabupaten baru, daerah otonom, dan kabupaten induk. Yang kedua, dari satu kabupaten menjadi satu kota baru dan kabupaten induk. Ketiga, dari satu kabupaten menjadi 2 kabupaten baru dan 1 kabupaten induk. Ya, ini dicatat nanti ya, bisa kalian ulang-ulang. Bentukan daerah dapat muncul dalam 3 bentuk, yakni pemisahan, perluasan, penyatuan. Dari ketiga konsep tersebut memiliki tujuan dan pertimbangan serta dampak yang berbeda.
terhadap proses pembangunan daerah bersangkutan. Turbelut juga menyatakan terdapat 3 kerangka pemikiran yang dapat digunakan untuk menelaah pertanyaan normatif terkait penataan daerah, khususnya pemekaran daerah. Ya, yang pertama, tradisional reform school, yakni paradigma yang lebih menghendaki penggabungan pemerintahan daerah. Selanjutnya, public choice school, yaitu paradigma yang menghendaki pemekaran pemerintahan daerah. Yang ketiga, neo-Marxist school, yaitu paradigma penentuan kebijakan pemerintahan daerah dalam hubungan dengan pembangunan ekonomi. Sorry, agak batuk. Secara yuridis, landasan yang memuat persoalan pemekaran daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang intinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pemerintah daerah juga berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Jadi urusan pemerintahan pusat tidak bisa dibagi ke daerahnya. Nanti di pertemuan selanjutnya ada kita bahas. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, konstitusi secara khusus juga mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam bab 2 tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus. Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah disebutkan memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Untuk teknisnya, pembentukan daerah diatur melalui PP 129 tahun 2000, Cungto PP nomor 78 tahun 2007. Sementara itu, tujuan pemekaran daerah pada pasal 2 PP nomor 29 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah dinyatakan bahwa tujuan dari pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerahnya masing-masing. Pembentukan daerah memperhatikan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah yang dimiliki, kan? Luas wilayah yang ingin dibentuk, luas wilayah baru ingin dibentuk, kependudukannya dari mana, jumlah KK yang ada dalam suatu daerah baru tersebut. Juga ada pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta pertimbangan lain yang memungkinkan daerah itu untuk mewujudkan otonomi daerah.
Jangan sampai justru luasnya penerapan desentralisasi berdampak buruk pada eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia hingga terjadi perpecahan yang tidak kita harapkan sebagai warga negara Indonesia. Saya rasa inilah kuliah pengantar kita di mata kuliah hukum pemerintahan daerah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Video ini dibuat hanya untuk keperluan pendidikan. Mohon maaf jika ada yang pihak yang merasa tersinggung, karena ini murni untuk pendidikan, tidak untuk yang lainnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.